Kalau Pak Jokowi lambat memenjarakan mereka, saya harus lebih cepat memenjarakan mereka. Karena Oh, gitu. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Suara Rakyat 62. Nah, sorry ya teman-teman, saya baru buat video lagi terkait dengan isu politik Indonesia. Nah, kita masih membahas terkait dengan polemik ijazah Jokowi. Nah, ini teman-teman, saya menemukan sebuah video. Ini sangat berbeda ya teman-teman dari video-video saya sebelumnya. Bahwa di sini Prof Faiman itu katanya diperas ya teman-teman. Oke, untuk itu agar teman-teman semua tidak penasaran dengan video tersebut seperti apa, nah kita akan nonton saja ya teman-teman perkataan dari Prof Faiman sendiri yang katanya sempat diperas teman-teman. Kita lihat. Ya. saya harus memenjarakan mereka. Kalau Pak Jokowi lambat memenjarakan mereka, saya harus lebih cepat memenjarakan mereka. Karena gitu. Kalau Pak Jokowi lambat memenjarakan mereka, katanya Prof Faiman akan lebih cepat memenjarakan mereka, seperti itu. di samping orang-orang itu menghina saya, ya menghina Pak Jokowi, ya juga ada pemerasan kepada saya. Mereka itu ini yang saya bilang teman-teman. Katanya Prof Faiman ini diperas teman-teman. Ya, kita lihat saja. bolak-balik. Pertama dia bilang dicetak saya ya, bilang saya 2017 masih di sana. Padahal udah saya sampaikan, saya itu memang dulu karena untuk biaya kuliah saya pernah usaha pengetikan, pengetikan sama fotokopi, nggak pernah itu zaman itu ya. Kemudian saya halal bihalal itu jauh sebelum ada isu ijazah Pak Jokowi dicetak di Pramuka itu baru bulan Juni. Sedangkan acara kita tanggal 1 Mei 2025. Jadi nggak ada hubungannya gitu. Jadi nggak ada hubungannya. Jadi kalau ditanya bagaimana seberapa besar kerugian, sangat besar. Karena di samping mental, kemudian kerugian, kemudian juga kita harus menjawab sana sini, mengklarifikasi dan sebagainya. Jadi kita jadi nggak tenang. Saya harus memenjarakan mereka. Kalau Pak. Nah, itu teman-teman. Jadi kalian sudah paham kan tentang perkataan dari Prof Faiman tersebut. Bahwa ternyata Prof Faiman ini pernah diperas teman-teman. Entahlah, kita tidak tahu seperti apa caranya atau bentuknya seperti apa. Nah, baik. Kita akan membaca seperti biasa komen-komen dari netizen seperti apa tanggapan mereka tentang pernyataan dari Prof Faiman tersebut. Oke. Nah, ini ya, kita baca dari Fural 86. Mana berani Roy CS dipenjarakan, beliau orang cerdas. Nah, ini dia ya. Beliau katanya orang cerdas. Nah, Roy aja pernah dipenjara. Nah, gimana itu? Oke, seperti ini ya. Terus dibalas lagi, tolol lah apa semua kata-kata ini ya. Cerdasnya di bagian mana? Otak, mulut, apa, kaki dan tangannya kelihatan tuh. Nah, oke, mulai nih netizen ini. Kita baca lagi, John Andalas. Roy CS gak bisa dipenjara kalau Pak Jokowi gak nunjukin ijazah aslinya yang sah dari UGM, bukan dari kampus Pasar Pramuka. Oke lah. Oke, di akun NN Osani, benar Bapak secepatnya. Oke. Kemudian sudah di 561, yang meras siapa? Kalau memang tidak benar tuduhannya, kenapa kok Anda diperas? Logika bos. Nah, ya oke sih, masuk juga ini. Kemudian serang pocis, mana ada maling ngaku. Ya oke lah, dibalas dia. Ya benar, maksudnya panci kan? Oke lah. Emang Anda siapa takut ke dokmu kebongkar? Emang Anda siapa takut ke dokmu kebongkar? Pakai kedok. Ini ya, Habayu, Roy dan teman-temannya tangkap secepatnya biar Indonesia damai. Ya, oke lah. Kata netizen ini semua ya. Gak mungkin Roy suruh CS di penjara, mereka otentik. Ya oke lah, ya masuk juga. Mereka otentik, oke. Kenapa mau diperas kalau kamu benar? Oke. Lihat mantan rektor Prof OVO bro. Oke. Kalau Pak Iman merasa benar, ndak usah keluar uang. Siapa yang meras? Artinya Pak Iman salah. Ini komentar netizen ini betul-betul ya gitulah. Kita lihat lah, mereka juga ingin meluapkan pendapatnya seperti itu. Oke, kita lihat lagi ya, Kang Abi.
Ya jika dicurigai karena ada korelasinya Pak, walaupun belum pasti. Karena Bapak naik jabatan begitu cepat. Udah gitu Bapak punya kios di Pramuka, di mana di lingkungan kios Bapak pusat pemalsu data tersebar. Ya oke, kita lanjut lah. Kalau di dunia menang di akhirat. Inilah akibat hukum tidak jujur. Akhirnya berlarut-larut dengan banyak yang ditutup-tutupi. Tanda-tanda Indonesia mau be. Apa itu be? Kita tidak tahu ya. Oke, Pak Maman punya toko di Pramuka, emang bisa penjarakan Roy. Hahaha, tunggu aja kita lihat cerita selanjutnya. Oke. Kita baca di Lareosin Antogan. Kenapa yang dukung Jokowi ini akunnya kok pengikutnya sedikit dan rata-rata nggak ada yang like. Gitu aja. Ya oke teman-teman, seperti itu ya tentang pernyataan dari Prof. Iman. Oke, kita lanjut di video selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah, pengacara Roy Suryo kena semprot. Nah, kita lihat ini. Kita lihat ya dari pernyataan dari pada saat ada debat ya teman-teman. Kita ya saya menganggap ini kayak pengacara dia ini asal ngomong aja. Asal nyeplak. Yang penting yang gua lawan ini adalah presiden. Yang penting yang gua lawan ini adalah Pak Jokowi. Jadi mereka ini cari panggung semua. Kayak siapa tuh yang orang Medan tuh siapa sih? Ngadu lagi ke Jogja. Ini ketahuan cari panggung. Udah jelas lah kalau ingin menunjukkan ijazah apa aslinya ya ke pengadilan. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lihat dari komentar-komentar ya. Jadi di sini semua ada yang ngomong-ngomong ini dari akun Franciscus. Pencerana cari makan dia itu pengacara. Ini sebenarnya pengacara ya. Nih. Oke, kita lihat dari komentar Franciscus. Pengacara cari makan dia itu. Oke. Kalau pelindung rakyat katanya asal omon-omon. Gitu. Kalau pelindung rakyat katanya asal omon-omon. Oke. Ya, kita baca akun dari Mediana. Betul cari panggung itu. Oke, betul bro. Ini rata-rata semua ini ya. Nggak ada yang terlalu ini komentarnya. Oke, kita lanjut di selanjutnya. Ini penjelasan pakar hukum Mahfud MD soal polemik ijazah palsu. Nah, di bawah ya, yakin Roy Suryo CS masuk penjara, siap-siap saja. Nah, oke, kita lihat ya. Dan kita tonton pernyataan dari Mahfud MD, seorang pakar hukum. Kalau gitu, masuk ke pidana. Nah, kalau ke pidana, itu kan masuk ke pidana. Malah yang dihukum orang yang menyebarkan berita bahwa ijazahnya palsu. Dihukum bener, ya dihukum. Masuk penjara 2 orang. Karena apa? Dianggap menyebarkan berita bohong. Sekarang masih di penjara, belum keluar. Malah yang punya ijazahnya tidak dipersoalkan. Sekarang jalurnya sudah masuk. Tinggal politisnya bisa enggak? Karena yang dilaporkan sekarang adalah pemilik ijazah dan sudah dilaporkan ke Baris Krim. Nah, kalau itu arahnya udah tepat, tinggal hukumnya nanti dinilai benar apa tidak itu palsu. Nah, kalau gitu UGM boleh hadir, dipanggil pengadilan. Kalau cuma didatangi orang kan minta ijazahnya, saya minta skripsinya untuk apa? Kalau saya enggak boleh, sudah benar tuh UGM. Ditolak oleh pengadilan tuh bukan karena pengadilannya salah. Kalau gitu, gitu. Itu penjelasan dari pakar hukum Mahfud MD. Oke, seperti biasa kita akan coba telusuri komentar-komentar dari netizen ya. Baik. Kita baca dari Sumantri. Pak Mahfud, coba kalau omong itu yang bikin orang sejuk. Kalau yang dipermasalahkan ijazah ya ijazah aslinya. Itu tunjukkan. Kalau tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya bagaimana mau menghukum orang. Nah, yang penting tunjukkan ijazahnya dulu. Kan harus ada bukti, Pak. Umpama aku nuduh kamu maling ayam, siapa yang harus membuktikan, aku atau kamu? Nah, iya betul. Ini harus kita juga punya bukti juga sebelum melakukan tudingan terhadap orang tersebut. Jadi misalkan saya menuduh orang untuk misalkan mencuri ayam, ya kan sebenarnya harusnya saya punya bukti dulu bahwa saya menuduh si A mencuri ayam atau apa. Harusnya saya punya bukti dulu atau ada rekaman video atau apa yang bisa saya menunjukkan bahwa orang ini memang yang mencuri ayam tersebut. Nah, seperti ini juga.
seperti ini, ijazah kasus ini. Harus menunjukkan juga ijazah bahwa betul ijazahnya tidak sesuai dengan yang lain. Mana aslinya ya? Kita harus pegang buktinya secara kuat sebelum kita melaporkan. Sama seperti ini, betul. Sama seperti ini yang dikatakan oleh si ini ya, akun Orit A seperti itu. Nah, ini ya komentar jadi AB juga yang nuduh palsu dong, harus membuktikan. Nah, itu. Begitu. Oke, lanjut ya. Abdul Basir, hakim memutuskan perkara dihukum atau tidak itu harus bukti lengkap yang dibahas dari awal apa. Kalau ijazah ya ijazah dibawa. Kalau pencemaran nama baik itu sudah melenceng. Iya, betul. Kalau ijazah dari awal harus ijazah sampai pengadilan, bukan dimasukkan lagi tempat KKN lah apalah semua itu loh. Pokoknya banyak lah. Kalau ijazah gak ditunjukkan, terus hukum merekayasa hukum yang berkata ijazah palsu gimana? Oke, Abdul Basir, dipikir sama akal sehat saja. Tak usah diperpanjang, tunjukkan ijazahnya kalau tujuannya saling memenjarakan, tidak saling memaafkan. Tunjukkan biar diyakinkan asli apakah. Kalau memang sadar salah, minta maaf. Dipikir secara akal ya, bilang mengambil jurusan teknologi kayu. Di situ udah jelas gak pernah kuliah. Oke lah. Ini baku balas ya antara Abdul Basir dan Andrisan. Oke. Abu Nasir, kalau ijazahnya tidak ditunjukkan, bagaimana mengetahui itu asli? Bagaimana pemikiran Mahfud ini? Apa salahnya kalau emang asli, tunjukkan saja. Ya. Nah, itu kan udah ditunjukkan pada saat penyelidikan Bareskrim dan dinyatakan bahwa itu asli. Nah, gimana? Kalau sudah ditunjukkan bahwa itu asli, ya sudah. Kan sudah selesai aslinya dan sudah ditutup juga. Namun karena si Roy CS ini lagi mencari yang baru-baru terus, jadi akhirnya sampai sekarang masih tetap terkuat ijazah itu. Karena kan sudah selesai pada saat itu dan sudah ditutup juga penyelidikannya bahwa sudah dinyatakan asli itu. Nah, oke teman-teman, itu dia video yang sempat saya share. Nah, silakan komen di komentar tentang pernyataan kalian dan pendapat kalian terkait dengan pakar hukum Pak Mahfud MD, dan kemudian ada Prof Aiman yang diperas, dan kemudian terkait dengan pengacara Roy Suryo yang dikena semprot. Nah, silakan komen di video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe ya teman-teman. Salam Suara Rakyat.